Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumumkan skema baru pemberian subsidi BBM pada awal tahun 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah hampir rampung menyusun skema baru penyaluran subsidi BBM. Dia menyebut progresnya sudah mencapai 99%. Bahlil juga sempat menyebut pemerintah akan menerapkan skema blending pada penyaluran subsidi BBM, yakni ada sebagian yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat, tapi ada juga yang tetap berhak mengisi BBM bersubsidi. Sebagai acuan, pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik sebagai penerima BLT. Bahlil mengatakan data tersebut akan kembali dilihat jika sudah rampung. Sebelumnya Bahlil menerangkan bahwa untuk kriteria yang masuk ke dalam penerima BBM subsidi diantaranya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun demikian, atas pemberian BBM subsidi itu, UMKM tidak akan menerima BLT dari pemerintah. Bahlil juga menegaskan untuk kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi yakni kendaraan yang memakai plat kuning yakni transportasi umum. Meski demikian, Bahlil mengakui masih ada dinamika terkait ojek online karena berplat hitam. Pemerintah menegaskan jenis bahan makanan premium akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengenaan PPN 12% dilakukan sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong. PPN 12% dikenakan untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Salah satu jenis makanan premium yang dikenakan PPN 12% adalah daging Wagyu dan Kobe. Sementara itu, untuk daging jenis biasa yang harganya dijual Rp150.000 sampai Rp200.000 per kilogram tidak dikenakan PPN 12%. Di samping itu, ada beberapa jenis bahan makanan premium lainnya yang dikenakan PPN 12%, seperti beras premium, buah-buahan premium, ikan mahal seperti salmon dan tuna, udang dan krustasi premium seperti king crab. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi telah melakukan rapat koordinasi membahas percepatan pembangunan irigasi lahan pertanian. Amran mengatakan telah mengidentifikasi lahan 2 juta hektar yang akan dibangun irigasi. Selain irigasi, pemerintah juga memastikan pasokan kebutuhan pupuk subsidi. Dengan begitu, Amran meyakini infrastruktur pertanian siap untuk mencapai Indonesia swasembada pangan. Amran mengatakan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan irigasi adalah Pulau Jawa karena 50 hingga 60% produksi Indonesia dari wilayah tersebut. Sementara optimalisasi lahan atau cetak sawah akan diprioritaskan untuk wilayah luar Pulau Jawa. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya telah mengatur pembagian penggarapan bagian dari 2 juta hektar irigasi. Dodi mengatakan pihaknya meminta arahan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian untuk pembangunan irigasi beberapa bulan ke depan. International Monetary Fund atau IMF menyebut Indonesia dalam 2 dekade telah mengalami transformasi yang pesat. Bahkan produk domestik bruto atau PDBRI disebut telah tembus 1,4 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 22.729 triliun rupiah. Porsi penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar Amerika Serikat per hari telah turun 10 kali lipat menjadi kurang dari 2%. Bahkan DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa. Mengutip data dari website resmi IMF per April 2024, pertumbuhan PDB Indonesia sendiri tercatat berada di level 5%. Sementara tingkat inflasi tercatat di level 2,5%. Merespons capaian itu, Sri Mulyani mengatakan modal utama dalam mendorong transformasi dan reformasi ekonomi negara demokrasi adalah menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi masyarakat. Namun ia mengakui selalu ada kelompok kepentingan status quo yang akan melawan jika merasa terancam. Dalam respons pihak-pihak yang bertentangan dengan agenda reformasi dan transformasi, Sri Mulyani mengaku selama ini mengambil sikap untuk tidak menghindari mereka. Menurut Sri Mulyani, reformasi memang tidak akan selalu mudah. Meski begitu, ia menekankan akan selalu ada pandangan yang berbeda tentang kebijakan tertentu. Saham maskapai penerbangan Korea Selatan Jeju Air anjlok level terendah.
Kondisi ini buntut dari kecelakaan pesawat Boeing 737-800 Jeju Air dan menewaskan korban 179 orang. Dikutip dari Reuters, pada Senin 30 Desember, saham Jeju Air diperdagangkan turun 10,6% pada pukul 00.19 waktu setempat. Sebelumnya pasca kecelakaan telah menurun sebanyak 15,7% menjadi 6.920 won di awal sesi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, saham Jeju Air terpantau jeblok hingga 8,6% ke posisi 7.500 won. Korea Selatan tengah berkabung, terjadi kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muon, Korea Selatan. Kecelakaan pesawat Boeing 737-800 Jeju Air terjadi pada Minggu pagi waktu setempat. Pesawat Jeju Air tergelincir keluar dari landasan pacu saat mendarat tanpa roda, kemudian menabrak tembok beton di Bandara Muon hingga akhirnya meledak. Badan pesawat itu mengangkut 181 orang termasuk 6 orang kru kabin. Dalam kecelakaan itu, badan pesawat dilalap api dan mengalami kerusakan parah.